Salam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh ada dalam keadaan tubuh yang sehat. Bapak berharap bahwa anak-anakku sekalian yang ada di rumah dalam keadaan tubuh yang sehat. Maka kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita jam pembelajaran agama. Maka mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam pembelajaran kita saat ini. Anak-anakku yang terkasih, pembelajaran kita saat ini, ya, kita lihat materi kita lanjutkan materi yang kemarin, dan kita sudah masuk di materi pokok yang kedua, dan kita hari ini dalam pertemuan yang keempat, ya. Materi kita saat ini adalah bertumbuh menuju kedewasaan yang benar, ya. Jadi ini kita berbicara kemarin di materi pertama, bertumbuh menjadi dewasa, bertumbuh dan semakin berhikmat, dan di materi kali ini bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Baik anak-anak, sebelum kita masuk di dalam materi kita, ya, terlebih dahulu kita akan berdoa agar Tuhan memberkati pembelajaran kita di hari ini. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, saat ini kami datang bersyukur di hadapan Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada saat ini sebagaimana kami ada. Saat ini kami akan pertaruhkan jam pembelajaran kami. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati pembelajaran ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik anak-anakku sekalian, setelah kita berdoa, langsung saja kita masuk di dalam pembelajaran kita atau materi kita. Namun sebelumnya kita akan melihat tujuan pembelajaran kita saat ini, ya. Tujuan pembelajaran kita yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan model Discovering Learning, peserta didik diharapkan dapat satu, menghayati dan meyakini bahwa dirinya sedang mengalami pertumbuhan sebagai karya Allah. Hal yang kedua, mengalami perubahan sikap dalam hidup sosial dengan menunjukkan sikap yang baik sebagai seorang yang mengalami kedewasaan yang benar. Dan tujuan yang ketiga, yaitu memahami secara prosedural pada bidang kajian materi bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Dan hal yang keempat atau tujuan keempat, menuliskan contoh perilaku atau ajaran yang menyesatkan yang ada di kalangan atau di lingkungan atau yang didengar lewat media. Jadi ini tujuan pembelajaran kita yang kita akan tempuh. Baik, anak-anakku, mari kita langsung saja melihat materi kita. Ya. Pada pembelajaran yang lalu, kamu sudah belajar tentang apa arti bertumbuh menjadi dewasa. Ya, kali ini kita melihat bagaimana lagi-lagi tokoh yang bernama Rudyard Kipling. Dia berkata dan dia menggambarkan, ya, mengenai pertumbuhan itu. Menurutnya bahwa pertumbuhan itu yang terpenting adalah bukan semata-mata pertumbuhan fisik, ya, melainkan kematangan bersikap dan berperilaku dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Ini ternyata Kipling dia melihat kedewasaan itu bagaimana kita bisa menghadapi masalah. Dan kalau kita mampu menghadapi masalah berarti itu menunjukkan kita dewasa, ya. Terus, apakah kita mampu menghadapi hal-hal yang tidak kita harapkan terjadi dalam hidup ini? Apakah kita mampu menghadapi orang-orang yang seringkali berperilaku berlawanan dengan apa yang kita inginkan? Ya. Bagaimana kalau kita dikecewakan dalam hidup ini? Apakah kita akan tenggelam di dalam kekecewaan itu? Atau malah mencoba bangkit dan mulai lagi untuk membangun dari sisa-sisa keruntuhannya? Kalau misalnya kita siap untuk menghadapi masalah, kita bisa menghadapi orang yang sering
berperilaku berlawanan dengan kita, kita tidak tenggelam di dalam kekecewaan kita bangkit kembali, itu menunjukkan bahwa seseorang itu telah dewasa dengan benar. Kita berharap bahwa anak-anakku sekalian juga sedang bertumbuh dalam kedewasaan yang benar seperti itu, ya, mampu menghadapi masalahnya, ya, dengan hal-hal yang tidak diinginkan, dia bisa mengatasinya, ya, tidak stres, tidak bingung, tidak putus asa, tapi dia memiliki niat untuk belajar lebih baik lagi, memperbaiki apa yang kurang, ya, dan dia juga bisa menghadapi orang-orang yang sering menyakiti, menyepelekan, merendahkan, ya, dengan penuh kesabaran dan bangkit dari kekecewaan, ya. Itulah ciri orang yang dewasa. Di dalam iman juga begitu, ya. Kita harus memiliki iman yang kuat sehingga kita tidak bisa jatuh, tetapi kita mencoba bangkit dari keterpurukan kita atau keterpurukan iman kita. Ya. Anak-anakku sekalian, kita melihat arti kedewasaan di dalam bahasa Inggris, ya. Ada dua kata yang bisa digunakan, ya. Di dalam pengertian ini ada yang disebut adult, ada yang disebut mature, ya. Kata adult lebih menunjukkan kepada usia seseorang, ya, usia, ya, bertambah usia, ya. Sekarang sudah 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun, seterusnya itu bertambah usia. Dan yang kedua adalah mature, menunjukkan kepada kematangan pribadi dan jiwa seseorang. Matang secara pribadi, jiwanya matang. Apa itu jiwa? Jiwa itu pikiran, perasaan, dan kehendak, ya. Jadi matang dalam berpikir, matang dalam menyelesaikan masalah, matang dalam perasaan, matang dalam emosional. Itu jiwa seseorang. Dan yang lebih penting adalah matang secara rohani atau secara iman kepada Yesus Kristus. Orang yang matang pribadi dan jiwanya mestinya tahu apa yang baik dan yang buruk, apa yang benar dan yang salah. Ia menjadi orang yang mandiri, mampu mengambil keputusannya sendiri. Kalaupun ia meminta nasihat, ia tidak akan begitu saja menjalankan segala sesuatu yang dikatakan oleh teman-teman atau orang yang memberikan nasihat kepadanya. Dia perbandingkan, betul nggak yang diarahkan, betul nggak yang dinasihatkan, betul nggak saran itu membawa hal yang baik. Dia bisa menentukan mana yang terbaik, apa yang buruk yang tidak boleh dilakukannya. Itulah yang disebut dengan kematangan, itulah yang disebut dengan dewasa yang benar yang dimaksud di dalam pembelajaran kita ini. Ia akan berusaha untuk berpikir masak-masak sebelum ia mengambil keputusan. Ini mempertimbangkan. Ia tidak akan mudah dipengaruhi orang lain untuk berubah pendapat dan pikiran, punya prinsip yang benar, yang kuat. Ia pun tidak mementingkan diri sendiri, melainkan menunjukkan kepeduliannya terhadap kesejahteraan orang lain. Itulah orang yang dewasa secara benar, ya, tidak mementingkan diri, menunjukkan kepedulian terhadap orang lain, ya. Baik anak-anakku yang kekasih, kita akan lihat dulu apa kata firman Tuhan tentang dewasa penuh atau dewasa yang benar. Kita melakukan penggalian terhadap ayat firman Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 11 sampai 15. Ya, Allah mengutus pemimpin rohani agar umat mengalami kedewasaan yang penuh dan terhindar dari penyesatan. Ya, nanti kamu baca dalam Efesus pasal 4, ya, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Baca. Ya, ini tugasmu di rumah. Baca, ini tugas pertama. Baca ayat ini dan tuliskan siapa saja dalam ayat ini yang Tuhan utus. Ya, ada mereka-mereka nanti, salah satunya ada nabi-nabi, ada rasul-rasul. Nanti tuliskan di kolom ini dan silakan tulis di dalam buku tugasmu. Ya, setelah kau tuliskan apa saja fungsi mereka yang diutus Tuhan, ya. Dan yang berikutnya, dan berikan pemahamanmu tentang kedewasaan yang dimaksud dalam pembacaan firman Tuhan tersebut.
Ya, apa yang disebut dewasa di situ nanti kamu tuliskan, dan setelah selesai dikerjakan, foto kirim lewat WA ke guru atau classroom. Ya, bisa ya? Saya berharap bahwa kalian bisa melakukannya. Baik, kehidupan orang Kristen seringkali menghadapi masalah berupa ajaran-ajaran palsu manusia dan berupa upaya yang menyesatkan. Banyak orang yang berusaha untuk mengalihkan perhatian dan iman percaya orang Kristen dari Kristus. Ini tentang pengajaran yang menyesatkan ada di lingkungan kita di mana-mana, mempengaruhi hidup kita agar tidak hidup berpadanan dengan Kristus. Ya, kalau bisa kita meninggalkan Kristus. Ya, itu pengajaran-pengajaran itu. Maka di dalam surat, ya, 2 Petrus pasal 2 ayat 1 dan surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 1. Kita menemukan peringatan-peringatan tentang guru-guru dan nabi-nabi palsu yang berkeliaran dan menyebarkan ajaran-ajaran yang sesat. Mereka berusaha untuk membuat orang Kristen menyangkal Yesus Kristus yang telah menebus mereka. Dengan kata lain, mereka berusaha membujuk supaya orang Kristen meninggalkan Yesus Kristus dan menjauhkan diri dari kasih sayang Allah. Ini pengajaran-pengajaran ini telah diperingati dalam Alkitab, ajaran-ajaran sesat yang mempengaruhi hidup kita untuk jauh daripada Tuhan. Tetapi orang yang dewasa, dia belajar dari firman Tuhan, yang memiliki iman yang kuat sehingga dia tidak bisa dipengaruhi. Ya. Seorang Kristen yang dewasa tidak akan mudah digoyahkan oleh ajaran-ajaran yang sesat, karena telah memiliki kedewasaan dalam iman kepada Yesus Kristus melalui pengenalan firman Tuhan yang disampaikan oleh utusan-utusan Tuhan tadi. Ya, mari kita lihat bagaimana ajaran-ajaran sesat itu, ya, yang dikembangkan di sekitar kita. Ya, dan hal itu nanti kamu cari, kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, kesimpulan, kedewasaan yang benar harus terjadi dalam kehidupan kita sebagai seorang pengikut Kristus. Dengan itu kita memiliki sikap hidup yang baik, tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan atau pendapat orang lain yang mempengaruhi kita kepada kesesatan. Karena itu agar kita bertumbuh pada kedewasaan yang benar, memiliki pemahaman tentang iman yang benar melalui pendalaman firman Tuhan, melalui bimbingan utusan-utusan Tuhan kepada kita, dan dengan tuntunan Roh Allah. Jadi ini kesimpulan yang bisa kita ambil dalam pembelajaran. Penugasan, ya, cari contoh ajaran-ajaran sesat atau aliran yang menyesatkan yang Anda ketahui di lingkungan Anda atau yang pernah dengar di media sosial. Ya, nanti kamu itu pengajaran-pengajaran yang menyesatkan itu, ya, atau pengaruh-pengaruh yang membawa kamu kepada kehancuran, tuliskan dan kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, begitu anak-anak, paham ya? Ya. Sampai di situ kita akan menutup pembelajaran kita dalam doa dan kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, saat ini kami bersyukur pembelajaran kami boleh berlangsung dengan baik karena tuntunan Tuhan. Kami mohon apa yang telah kami pelajari, kiranya kami boleh memahami dan kami boleh memiliki iman yang kuat sehingga kami tidak terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran yang sesat. Dan dengan itu kami boleh belajar lebih baik dan kami memiliki pertumbuhan kedewasaan yang benar di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, sampai di situ pertemuan kita di hari ini. Jika ada nanti pertanyaan yang kurang paham dalam pembelajaran ini, bisa dicatat, bisa di WA secara pribadi kepada Pak Guru, dan Pak Guru akan menjelaskannya nanti atau akan menjelaskan pada pertemuan berikutnya jika ada pertanyaan. Sampai di situ, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak yang kekasih, jangan lupa setelah selesai belajar dan mengerjakan tugas, ya, jangan lupa kirim agar Bapak bisa menilai tugas yang telah diselesaikan. Teman-teman yang lain bisa informasikan kepada mereka agar mereka juga bisa mengikuti pembelajaran ini. Tuhan Yesus memberkati.